dari 2 minggu lagi ujian nasional setara sekolah menengah atas dan juga SMK akan digelar nih, Sakti. Jadi kayaknya ya trending topik di kalangan pesertanya itu adalah ujian online. Karena ujian baru online, kan? Betul sekali. Dan ini artinya persiapan yang dilakukan harus double ya. Double untuk belajar ujiannya dan juga double untuk belajar cara menginput komputernya. Kan? Iya bener banget. Ini buat adik saya nih, dia harus tahu nih. Saya juga pengen tahu seperti apa detailnya. Nah, bagaimana ujian online itu? Ini ada Yana Munanya yang akan berbagi informasinya untuk kita semua. Kayak gini nih Yana waktu zaman SMA dulu, tepatnya waktu ngerjain soal-soal ujian nasional. Resah, cemas, dan gelisah. Gimana enggak waktu itu ujian nasional jadi syarat kelulusan SMA Yana. Tapi kalau sekarang nih, ujian nasional sudah mengalami banyak modifikasi. Dan salah satunya adalah sistem online yang baru diperkenalkan tahun ini. Apakah efektif di tengah infrastruktur internet kita yang masih terbatas ini? Waktu Yana mau nanya. Kalau dengar kata ujian nasional, anak-anak sekolahan sekarang pasti langsung deg-degan. Ya, diperkenalkan tahun 2001 lalu, ujian nasional atau yang biasa disebut UN atau UNAS ini memang jadi salah satu momok menyeramkan bagi adik-adik Yana yang masih menempuh pendidikan. Pasalnya, ujian yang digelar tahunan ini sampai tahun 2014 lalu jadi faktor penentu kelulusan suatu jenjang pendidikan, mulai dari SMP sampai SMA. Nah, tahun 2015 ini jumlah peserta UN ada 7,3 juta siswa. Banyak ya. Dan meski udah nggak jadi satu-satunya standar kelulusan, tetap aja ngejar nilai tinggi pas ujian nasional jadi gengsi tersendiri. Salah seorang siswa yang lagi sibuk abis menanti datangnya ujian ini adalah adik Yana yang satu ini nih. Dara muda berusia 17 tahun ini bercita-cita jadi seorang dokter. Makanya diterima kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jadi salah satu target utama yang ingin ia capai tahun ini. Tapi buat mewujudkannya, lulus ujian nasional jadi salah satu syarat yang harus ia lalui. Demi nilai maksimal, berbagai cara pun ia lakukan. Mulai dari ikutan bimbingan belajar seminggu 3 kali, diskusi kelompok sama temen-temennya, sampai bangun pagi hari buat sekedar baca-baca materi yang bakal diujikan nanti. Wih. Nah Dorothy nih, kan kamu sebentar lagi mau menghadapi yang namanya ujian nasional. Kalau sekarang ini persiapannya apa aja nih buat menghadapinya? Persiapannya banyak sih, mulai semester 6 kan yang pelajaran kayak non-UN itu udah gak dipelajarin lagi, jadi udah dihapus dari jadwal. Jadi fokus ke UN-nya gitu. Terus kalau misalnya persiapan aku sendiri sih suka les kan, les 3 kali seminggu. Tapi kalau ngomongin persiapan nih ya, kesiapan kamu sendiri sudah berapa persen sampai saat ini? Kayaknya sih 75% lah. 70%? Iya. Berarti ada 25% yang kamu nggak siap, itu nggak siapnya karena apa? Karena, oh ya kan ini ujian online kan baru tahun ini kan, jadi kayak masih percobaan gitu. Jadi kita masih ada banyak keraguan sih gimana. Jadi pertama takut error pas ngerjain. Kayak kemarin waktu nyoba di sekolah baru sekali kan tuh, bener-bener baru sekali. Dan itu kayak sering kalau misalnya saya klik yang B, munculnya langsung 2 gitu-gitu. Terus kayak ada waktunya juga kan di situ, jadi lebih deg-degan. Nah, ini dia nih yang jadi ketakutan baru bagi siswa masa kini. Ujian nasional dengan sistem online yang baru diperkenalkan tahun ini. UN online ya? Gimana ya? Kita jadi lebih cepat gitu ya. Dibilang efektif sih efektif, tapi nggak efektif juga sih. Karena takutnya pas kita lagi ngerjain di pertengahan ujian itu tiba-tiba servernya mati, terus mati lampu. Meski punya embel-embel online, usut-penyusut sistem ini ternyata tak sepenuhnya menggunakan jaringan internet. Diusung dengan nama Computer Based Test atau ujian berbasis komputer, nantinya siswa diharuskan mengerjakan soal ujian di depan layar komputer secara offline. Jawaban-jawaban siswa inilah yang nantinya disimpan di server sekolah, baru kemudian dikirim secara online ke server pusat Kementerian Pendidikan. Meski tidak benar-benar mengandalkan jaringan internet, keberadaan infrastruktur komputer jadi masalah vital.
Agar dapat melaksanakan ujian model ini, jumlah komputer harus 1 berbanding 3 dari jumlah peserta ujian. Nah, Yana punya data nih. Dari total 79.429 sekolah menengah atas dan menengah pertama yang ada di Indonesia, hanya 500 sekolah yang bisa menggelar ujian secara online tahun ini. Kalau di Jakarta, ternyata baru 30 sekolah yang dianggap mampu, yang terdiri dari 26 sekolah menengah kejuruan, 3 sekolah menengah atas, dan 1 sekolah menengah pertama. Sedangkan sisanya masih menggunakan sistem ujian menggunakan kertas atau paper-based test. Salah satu sekolah yang sedang bersiap menghadapi ujian online adalah SMKN 49 Jakarta yang terletak di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ini nih. Tapi kalau ngomongin kesulitan pasti ada kan ya Pak ya? Selama ini kesulitan yang dihadapi oleh sekolah ini sendiri gimana Pak? Ya barangkali tadi berkaitan dengan untuk upgrade komputer saja. Jadi memang kalau berkaitan dengan berapa yang harus kita persiapkan, ya kebetulan di kita tidak terlalu rumit harus mengadakan komputer yang baru. Hanya untuk mempersiapkan jaringan aja yang sesuai. Jadi ya kalau misalnya beli apa? Paling beli kabel, itu aja gitu kan. Beli memori, itu aja kadang-kadang. Ini kan suatu yang baru ya Pak ya, kalau menurut Bapak sendiri sebagai praktisi pendidikan nih Pak, ujian secara online ini atau secara CBT ini efektif nggak sih Pak? Efektif. Karena? Yang pertama, ya mungkin lebih irit gitu kan, bagi sekolah yang sudah memiliki perangkatnya gitu kan. Nah kemudian yang kedua, anak tidak direpotkan dengan pengisian biodata yang banyak dengan bulat-bulat. Iya, efektivitas emang jadi tujuan utama dari penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer ini. Selain itu, ujian berbasis komputer ini juga hemat kertas. Bayangin aja nih ya, untuk hajatan ujian nasional tahun ini aja, dana yang disiapkan adalah 590 miliar rupiah. Dana sebesar ini untuk mengirim 35 juta buku soal ujian nasional ke penjuru Nusantara. Kalau pakai sistem komputer gini, otomatis jumlah kertas yang diproduksi akan berkurang. Tapi di sisi lain, pengadaan komputer di sekolah-sekolah juga jadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Nah Pak Nijam, ini kan tahun ini kan mau pakai CBT atau online gitu ya Pak. Sedangkan masalah dari pengerjaan soal pakai kertas itu banyak banget yang belum selesai gitu. Terus kenapa nyoba pakai CBT segala Pak? Jadi memang ini salah satu upaya kita untuk mengurangi masalah. Siswa sekarang itu lahir di zaman digital. Mereka lahir bersama komputer, mereka hidup bersama komputer. Jadi kita ingin membawa dunia pendidikan itu ke dalam dunia mereka. Menyiapkan mereka untuk hidup di abad 21, bersaing, bertanding dengan teman-temannya dari seluruh dunia yang ya semua sudah melek komputer begitu. Ya, setuju Pak. Asal persiapannya juga beres ya Pak. Nah, usut punya usut nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun lalu sebenarnya sudah mengaplikasikan sistem ini di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Barulah tahun ini dirintis secara nasional. Untuk CBT kan baru tahun ini ya Pak ya. Sebenarnya indikasi keberhasilannya nanti seperti apa dan apa yang akan dilakukan ketika ini berhasil Pak? Ya, keberhasilan yang paling kita harapkan adalah ketika anak-anak itu nyaman dan puas dilayani dengan CBT ini. Nah, ini memang untuk melihat itu kita juga membagikan kuesioner nanti. Jadi kita lihat apa yang dirasakan positif dari CBT itu dan apa yang dirasakan masih menjadi kendala atau hambatan dari UN. Siapa nih Jam? Evaluasi dan pemenahan harus terus dilakukan agar pendidikan Indonesia terus maju ke depan. Apalagi meski nggak lagi jadi standar kelulusan, hasil UN tetap digunakan untuk pemetaan mutu dan program satuan pendidikan, serta jadi dasar seleksi masuk jenjang berikutnya. Jadi persiapan dan sosialisasi kudu benar-benar matang. Nah, nggak cuma bagi siswa nih, ujian nasional juga jadi ajang pertaruhan kapabilitas bagi pemerintah dan pihak sekolah sebagai penyelenggara. Apalagi nih, tahun ini pertama kalinya digelar ujian nasional secara online atau computer based test. Dan masyarakat nih tentunya berharap supaya persiapannya cukup matang, supaya tetap lancar hingga hari pelaksanaannya. Bener nggak? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, mention aja ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.